Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, akan membahas hasil mini riset tahap uji pilot yang berjudul Audit Internal sebagai Protektor Manajemen, pengujian eksperimen atas pengaruh tekanan akuntabilitas, dan komunikasi Chief Audit Eksekutif pada temuan fraud dan pengendalian internal. Penelitian ini dilatar belakangi atas definisi audit internal yang dikeluarkan oleh IIA dalam kerangkanya, yang mendefinisikan bahwa audit internal merupakan aktivitas assurance dan consulting yang independen dan objektif, didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Setelah dikeluarkan definisi ini, audit internal kemudian memiliki fungsi assurance dan consulting yang pada pelaksanaannya memiliki permasalahan independensi. Hal ini juga disampaikan oleh Rossi dan Peron 2018. Dalam literatur review-nya, mereka menyimpulkan bahwa auditor internal saat ini memiliki peran yang sangat banyak. Ketidakpastian peran tersebut dikarenakan banyaknya klien yang mesti dilayani seperti manajemen, CAE, auditor eksternal, dan komite audit, dan masing-masing memiliki kepentingannya. Meskipun harus diakui bahwa independensi itu adalah faktor yang sangat penting dalam mencapai efektivitas audit, akan tetapi Rossi 2013 melihat dalam studi kualitatifnya bahwa pada prakteknya di sektor pemerintahan, auditor internal memiliki independensi yang abu-abu. Hal ini karena definisi independensi auditor internal di sektor terutama di sektor pemerintahan, yaitu mereka independen dari unit pegawai atau pejabat yang diperiksanya, berbeda dengan auditor eksternal yang benar-benar di luar dari organisasi yang diperiksanya. Hal ini semakin menarik ketika kita melihat bahwa pimpinan berada pada jabatan-jabatan politis, terutama di sektor pemerintahan. Ketika mereka memperoleh tekanan akuntabilitas untuk menyajikan laporan keuangan yang akan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh opini. Dan tentu saja opini WTP merupakan tekanan bagi mereka karena ini akan berpengaruh pada citra politis mereka. Kemudian dari pernyataan tersebut kami mengangkat pertanyaan untuk riset ini, yaitu kemudian bagaimana pengaruh tekanan akuntabilitas oleh pimpinan tersebut terhadap penilaian auditor internal pada teman-teman audit, dan faktor apa yang dapat mendorong auditor internal agar tetap dapat menilai secara objektif atas teman-teman audit tersebut. Riset sebelumnya kami melihat dari studi kualitatif oleh Thomason 2017, faktor politik oleh pimpinan di pemerintahan itu berpengaruh pada peran fungsi auditor internal, terutama pada saat tugasnya. Mereka terkesan sebagai pembentuk image oleh pimpinan agar terlihat baik di mata masyarakat. Terutama ini peran auditor ini semakin berkesan, terutama ketika hasil dari audit internal itu digunakan oleh auditor eksternal dalam pengambilan keputusannya untuk menetapkan opini yang mereka berikan kepada organisasi tersebut. Kami kemudian menggunakan variabel atau faktor yang kami anggap bisa memitigasi penilaian dari independensi abu-abu tersebut oleh host dan kawan-kawan di 2016 menggunakan pesan dari Chief Audit Eksekutif, atasan langsung dari auditor internal, yang dapat mempengaruhi penilaian auditor internal ketika mereka mendapatkan tugas yang memiliki ambiguitas yang tinggi. Kemudian tujuan penelitian ini ingin menguji keputusan penilaian auditor internal untuk mengungkapkan temuan yang terindikasi fraud dan kelemahan pengendalian internal dalam kondisi terdapat tekanan akuntabilitas oleh pimpinan, kemudian menguji pengaruh komunikasi oleh Chief Auditor Eksekutif pada pengambilan dalam keputusan penilaian auditor internal saat terdapat tekanan akuntabilitas tersebut. Kami menggunakan role theory untuk menjelaskan hipotesis kami, dan kemudian menggunakan pemaparan dari Rossi 2013 yang menyampaikan bahwa auditor dapat berperan sebagai protektor dengan kegiatan protective shield dan maupun keeper of secrets. Dan kemudian hipotesis satu kami bangun berdasarkan ketika pimpinan mendapat tekanan akuntabilitas yang tinggi, auditor internal akan bersifat sebagai protektor terhadap pimpinan dengan menyembunyikan temuan-temuan yang mungkin akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pengambilan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor eksternal. Sehingga kami membangun hipotesis satu, yaitu auditor internal dalam kondisi tekanan akuntabilitas yang tinggi akan lebih rendah melaporkan indikasi fraud dibanding ketika berada pada tekanan akuntabilitas yang rendah. Hipotesis 2 juga kami bangun dengan area yang sama terhadap temuan pengendalian internal. Hipotesis ketiga dan keempat kami memasukkan faktor
adanya arahan dari CAE yang akan meningkatkan laporan indikasi fraud, baik dalam tekanan akuntabilitas yang tinggi maupun tekanan akuntabilitas yang rendah. Metode penelitian kami menggunakan desain eksperimen 2x2, yaitu manipulasi tekanan akuntabilitas ada atau tidak ada, yaitu dengan adanya arahan spesifik oleh gubernur. Dalam konteks ini kami menggunakan pemerintahan provinsi untuk urgensi memperoleh opini WTP oleh BPK. Kemudian manipulasi kedua, yaitu ada atau tidak adanya pesan dari CAE untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam tekanan apapun. Dari hasil uji pilot yang kami lakukan terhadap 37 partisipan audit internal di pemerintahan, kemudian kami mengeluarkan 8 orang yang tidak lolos dalam uji manipulasi. Kami menemukan bahwa hasil H1 tidak terdukung, terlihat dari panel B, tekanan akuntabilitas tidak signifikan. Meskipun pesan dari CAE signifikan, kami menemukan adanya arah yang berlawanan ketika ada pesan dari CAE ataupun tidak ada pesan dari CAE. Jadi sehingga kami menyimpulkan bahwa H1 tidak terdukung. Dari saran yang kami peroleh dari partisipan bahwa tekanan akuntabilitas yang dirasakan oleh partisipan itu belum terasa berat bagi mereka, dan mereka diperankan masih belum memiliki tanggung jawab penuh atas laporan hasil audit yang akan mereka laporkan, sehingga tekanan tersebut belum sangat terasa. Untuk H3 sendiri kami melihat arah yang sesuai dengan hipotesis kami, yaitu terdukung, dan meskipun signifikansinya di 10%, tapi ini bisa menjadi dasar kami untuk pengembangan hipotesis ini dalam perbaikan instrumen berikutnya. Yang kemudian untuk hipotesis berikutnya yang kami rasa perlu banyak perbaikan, yaitu H2 dan H4 yang tidak terdukung. Ini mungkin lebih kepada literatur review kami yang masih kurang kuat, karena kami mengingat ada penelitian dari Stefaniak 2012 dan Rosdini 2020 yang menemukan bahwa temuan selain yang indikasi fraud itu auditor internal akan kurang toleran terhadap temuan-temuan tersebut, sehingga mereka akan melaporkannya baik dalam kondisi tekanan akuntabilitas yang tinggi maupun rendah, baik ada pesan dari CAE ataupun tidak ada pesan dari CAE, dan ini terbukti dari hasil yang uji pilot yang kami lakukan. Konklusinya bahwa penelitian ini masih tahap uji pilot. Saran dari partisipan sangat menarik bagi kami untuk kami perbaiki dalam perbaikan instrumen kami. Meskipun dari hasil analisis tersebut kami melihat ada indikasi yang sesuai dengan arah pengembangan hipotesis kami, dan ada juga hipotesis yang perlu kami kaji untuk literatur ulang terkait pengembangan hipotesis tersebut. Demikian presentasi singkat dari kami. Mohon review dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.